Ci, emang bener ya dulu ada cerita kayak gini gitu. Oh itu mah cerita dulu gitu dia bilang. Dulunya ada mahasiswi, ada dengar suara gitu ya, dipanggil-panggil, dia nyamperin bang suara ini. Ada dengar suara manggil-manggil nama dia. Dia cariin, dia samperin, sampai ke arah rel kereta bang. Ketabrak lah siswi ini. Oh gitu Ci, iya makanya kalau misalnya ada yang manggil-manggil jangan ditanggepin katanya gitu. Ya. Jangan disautin kata dia gitu. Gue udah tahu nih, wah kok gue malah harap-harapan. Akhirnya gue usaha, gue doa sebisa mungkin gue mau badan gue nih ada yang gerak. Ternyata nggak ada, yang gerak cuma apa? Cuma mata. Jadi tadinya merem, gue alhamdulillah bisa melek. Tapi ketika gue buka mata, sebelah kiri gue tuh ada 2 pocong loncat-loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah malam ini nih gue udah kedatangan narasumber. Narasumber gue kali ini bakal nyeritain nih sahabat lonceng pengalamannya waktu ngekos di daerah Tangerang Selatan ya. Jadi di kosannya ini dia ngalamin suatu kejadian dan temennya juga ngalamin suatu kejadian sampai akhirnya nih mereka nih pindah gitu. Udah penasaran kan sama ceritanya? Sebelumnya kenalan dulu nih sama narasumbernya. Udah ada di sebelah gua, Kak Milda. Halo Kak. Halo Bang. Alhamdulillah datang juga ke sini ya Kak ya. Alhamdulillah. Nah ini katanya mau nyeritain waktu di kosan itu ya di daerah Tangerang Selatan ya. Kita nggak nyebut di mana tepatnya. Ya, Oke. Jangan ya. Itu pas kuliah berarti? Bener. Pas kuliah. Itu semester berapa Kak? Semester awal lah ya, semester 1-2 itu. Oh baru masuk ya? Baru masuk. Baru masuk. Tahun berapa ini kejadiannya Kak? 2011. Ini urban legend katanya ya? Maksudnya ada suatu urban legend di daerah kosan tersebut dan berimbas ke kosan ya? Oke. Tahan dulu ya Kak ceritanya. Nah siap. Itu tadi nih perkenalan atau cerita singkat dari Kak Milda ini. Pokoknya sahabat lonceng harus nonton nih videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip ya. Oh ya Kak Milda, tadi di depan kita ngobrol-ngobrol nih, Kak Milda ada channel YouTube juga nih ternyata nih. Itu channelnya boleh dikasih tahu nggak ke sahabat lonceng, channel YouTube-nya apa Kak? Jadi ada horor, itu nama gue sendiri, Milda Kurnia. Oh ini channel sendiri ya, pribadi channel ya? Channel sendiri, jadi ya emang gue ngumpulin lah kayak cerita-cerita narsum yang ada pengalaman horor gitu. Terus satu lagi, ada satu tentang kisah cinta nih Bang. Cinta-cintaan nih? Iya, namanya podcast Setengah Sayap. Podcast Setengah Sayap, bagus banget nih namanya. Jadi di situ gue kayak mau orang-orang tuh menceritakan struggle-nya dia ketika dia lagi patah hati menuju move on-nya dia gitu. Pasti kan ada langkah-langkah yang diambil ya. Nah itu yang mau gue up gitu untuk bisa jadi pelajaran. Wih gila keren sih. Oke itu tadi 2 channelnya Kak Milda nih, yang satu horor dan satu cinta-cintaan ya. Pokoknya sahabat lonceng jangan lupa nih mampir ke channelnya Kak Milda. Jangan lupa di subscribe juga ya pastinya. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Ya udah kalau udah jangan lama-lama lagi nih kita ya kayaknya. Siap. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi ini adalah salah satu cerita atau pengalaman mistis gue ya, yang nggak bisa gue lupain karena pada saat itu teman-teman kosan gue ini terlibat. Jadi pada tahun 2011 atau 2012 gitu ya, gue kuliah di jurusan yang memang materi atau SKS-nya tuh banyak Bang. Jadi Senin sampai Sabtu tuh kita masuk dan seharian kita belajar. Delala nih temen satu jurusan gue, temen kelas tuh nyeletuk lah, kita ngekos yuk, capek nih gue pulang pergi naik motor. Kebetulan waktu itu gue juga ngangkot Bang, ngangkot transit 4 kali berangkat, jadi pulang pergi 8 kali kan tuh. Iya ribet ya? Ribet banget, capek gue. Nah ya udah gue bilang, tapi gue izin bokap nyokap ya, gue bilang nanti gue kabarin lu deh kalau udah ada info, gue bilang. Nah ya udah nih, akhirnya gue minta izin nggak dikasih, mungkin karena ya masih khawatir anak perempuan. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian gue sakit, gue drop, terus dokternya nih
nanya, Bu, emang ini anaknya kuliah di mana? Kok bisa sampai sedrop ini? Katanya gitu. Karena ini dia cuma drop aja tapi parah dropnya. Oh, kuliah di jurusan ini, di fakultas ini gitu. Oh gitu, memang kalau misalnya jurusan itu, Bu, itu banyak banget pelajarannya, dia bilang kayak gitu. Jadi ya maklumin aja kalau misalnya anaknya sampai drop, katanya gitu. Ya udah dong, jadi alasan gue nih kuat kan, untuk gue minta izin ngekos lagi. Daripada gue sakit, ya kan. Dan bener tuh, akhirnya diizinin gue sama bokap nyokap untuk ngekos. Karena kan mereka juga nggak ngasih gue motor, Bang. Nggak ngasih. Gue follow up lah ke teman gue ini. Lu gimana, mau jadi ngekos nggak? Namanya Ika. Jadi cuma gue belum dapet teman sekamar, katanya gitu. Ya udah lu sama gue aja. Istilah sekarang tuh roommate ya. Iya. Ya udah lu sekamar sama gue aja. Ya udah, kita mau ngekos di mana nih? Nah, kebetulan waktu itu tuh anak-anak di kelas gue tuh ngekos juga kebanyakan, Bang. Karena jauh-jauh kan, ada yang dari Bogor, ada yang dari mana ya? Pokoknya ada yang dari Kalimantan. Tapi cewek-cewek kebanyakan satu kelas itu. Ya udah, kita minta tolong aja coba ke si Cece gitu. Adalah salah satu temen gue panggil dia Cece. Dia ngekos di mana gitu. Kita bilang ke dia, akhirnya ya udah ikut aja ke gue. Dibilang ke kosan gue, nanti gue tunjukin. Jadi setelah ditunjukin itu, ini adalah kosan yang jaraknya 2 menit jalan kaki ya dari kampus sampai kosan ini. Deket banget tuh. Deket banget. Dan jadi strategisnya tuh deket rel kereta, Bang. Oke. Jadi satu kosan ini berbentuk satu rumah. Dari luar tuh dia nggak kelihatan kayak kosan, Bang. Nggak kelihatan. Jadi ada punya 2 daun pintu. Ketika masuk ada ruang tamu, terus ada gang sedikit ke kiri, itu udah masuk banyak kamar-kamar, banyak pintu-pintu tuh, banyak kamar. Ada 2 model kamar. Satu kamar ini ada kamar mandinya di dalam sama ada AC, tapi selebihnya nggak ada kamar mandi. Jadi kalau misalnya kita mau mandi, itu di luar, ngantri. Atau siapa cepat dia dapat. Nah, ternyata yang di bawah ini kosong, ada lantai atas. Lantai atas tangganya itu dari kayu. Dari kayu sampai ke lantai atas tuh ternyata ada 3 kamar nih. Satu kamar yang paling deket banget sama tangga. Jadi ketika naik tangga, kanan tuh udah pintu kamar tuh. Sebelahnya ada lagi, kamarnya ya lebih luas lah. Terus ada satu lagi di pojokan tuh kamarnya lebih kecil untuk 1 orang. Rata-rata di situ satu kamar tuh 2 orang. Gitu, Bang. Nggak boleh yang lebih dari 3 lah ya. Nah, dan si kosan ini tuh deket banget sama rel kereta. Jadi adalah kurang lebih 20 meter dari teras kosan tuh ke rel kereta. Deket banget lah, deket banget. Tapi dia dibatasin sama pagar BRC, yang pagar besi itu. Pagar zaman dulu tuh. Tapi nggak full, Bang. Nggak full, nggak yang dipagarin sampai ujung gitu, nggak. Jadi kita kalau misalnya mau foto-foto nih di tengah rel kereta gitu ya, kalau lagi sepi, itu kita bisa melipir. Biasanya gitu tuh, foto-foto ngalai gitu kan. Nah, ya udah, singkat cerita, gue dapet kamar yang di deket tangga nih. Selang beberapa malam setelah ngekos, itu nggak ada apa-apa. 2 minggu. Cuman memang gue nggak bisa tidur aja karena masih beradaptasi sama suara kereta yang lewat. Bising kan, bising. Tapi ya lambat laun gue terbiasa lah sampai bisa mengabaikan itu. Ya udah nih, mulai nih, kan namanya kebanyakan yang ngekos di situ adalah teman satu jurusan. Kadang kan anak-anak kosan tuh pada ngumpul-ngumpul, ya kan, main kartu lah, nonton TV bareng gitu kan. Zaman itu tuh belum ada video call, chatting, itu anak-anak tuh kayak masih SMS-an, teleponan gitu. Jadi waktu untuk kita quality time ya, istilah sekarang tuh dapet banget gitu. Benar. Mainnya tuh dapet banget. Mulailah nih ada cerita horor. Ini dialami sama temen gue namanya Sakinah. Si Sakinah ini kamarnya di bawah, dia roommate-nya sama yang si Cece ini gue bilang. Itu mereka teman jurusan gue juga. Sakinah nih cerita, kata dia mendengar suara jalan di tangga. Itu kan tangga kayu ya. Jadi kalau misalnya orang jalan tuh kedengeran dek, 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 gitu. Tapi pas ditengok nggak ada orangnya. Awalnya dia pikir, jadi dia posisi lagi mau ini nih, Bang, mau jemur malam-malam. Nah, jadi di lantai atas itu setelah ada kamar itu ada balkon di luar sama ada kamar mandi yang di luar juga gitu. Jadi ada 2 kamar mandi yang nggak di dalam kamar gitu ya, atas bawah.
Ketika dia mau jemur ke atas, dia pikir, oh yang lain kali pada jemur, katanya gitu. Ternyata pas dia ke atas malam-malam, kurang lebih sekitar jam 9, itu nggak ada orang sama sekali. Nggak ada. Gua ngedengerin itu ya cuma cukup mendengar aja, nggak yang dipikirin banget. Cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri lah. Sampai akhirnya nih, gua gitu yang mengalami. Gue ngalamin, pertama kalinya gue ngalamin kejadian mistis di kosan itu ya. Itu posisi malam-malam jam 10. Jadi di kamar gue itu ada dispenser, gue lagi minum. Terus temen gue nih si Ika udah yang selimutan gitu, mau tidur dia. Ada nih suara tuk, 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 jalan ke atas. Kedengeran kan? Ya kalian pasti tahu lah kalau misalnya ada suara naik atau turun tangga itu jelas banget kedengeran, entah dia turun atau dia naik. Benar. Ya kan? Pasti, apalagi pondasinya kayu gitu kan. Ya udah. Siapa nih malam-malam naik ke atas, pikir gua. Saat itu posisi yang di lantai 2, penghuni lantai 2 ya, gua dan Ika, sama sebelah kanan gua itu ada namanya Winnie sama Belo. Gua manggil dia Belo. Itu cewek semua ya. Pas gue tengok, gue intip di jendela, nggak ada orang sama sekali. Dan itu suaranya masih ada. Tuk, 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 tuk. Itu gue nge-freeze, jujur gue nge-freeze, gue bingung, kaget juga iya gue. Karena baru itu gue ngalamin gitu ya. Udah gue minum aja, gorden gue tutup lagi. Ternyata temen gue ngedenger, si Ika. Waktu itu dia manggil gue Miku, nickname gue. Miku, siapa yang naik? Katanya gitu. Gue diem bang, gue nggak ngasih tahu. Siapa? Ngaku nggak lu? Gue juga denger kok, kata dia gitu. Gitu gue, ya udahlah. Akhirnya nggak ada, gue bilang gitu. Ya Allah, serem banget. Udah langsung tuh dia selimutan, ketakutan. Gue juga jadi parno juga kan. Gue langsung matiin lampu, udah sama gue juga ikutan selimutan. Nah itu. Nah beberapa hari kemudian nih, kebesokannya lah ya. Kebesokannya si Ikan ini memang dia cerita kalau dia punya pacar yang katanya bisa. Jadi dia sempat cerita, Miku sebenarnya tuh pacar gue nih bisa, kata dia. Bisa dalam arti dia bisa lihat hantu dan dia kayak punya ilmu gitu, katanya. Punya ilmunya kayak gini. Jadi zaman dulu kan masih teleponan ya bang, belum yang video call atau apa tuh, belum ada. Jadi pas lagi teleponan si cowoknya ini kayak, kamu lagi di sini ya di kamar ya, kamu lagi pakai baju daster bunga-bunga ya, warna hijau ya. Dia bisa tahu tuh ya. Bisa tahu, sedetil itu gitu. Sampai nih si Ika ini kayak ngerasa takut. Karena nih, apa gue dimata-matain apa gimana gitu. Tapi ya dia di dalam kamar gitu kan. Ya, dia gitulah kayak, kok gue jadi takut ya, kata dia gitu. Punya cowok kayak gitu, gue gak bisa macam-macam, dia bilang. Ya udahlah, kata gue terima aja. Sampai suatu waktu si pacarnya ini datang ke kosan. Jadi ikut nimbrung lah sama kita-kita orang, ikut ngumpul. Dia ada sempat ngomong gini, anak-anak di kosan kalau misalnya lagi bercanda ngomongnya kasar ya, katanya gitu. Ngomongnya tuh sembarangan ya. Ya gue ketawa aja ya, emang kenapa? Gue bilang namanya juga bercanda. Enggak, soalnya katanya penghuni sini nggak suka, katanya gitu. Ya namanya kita orang kagak tahu hal yang kayak gitu ya bang. Balik lagi, kita orang nih anak-anak kosan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Benar. Gitu. Ya udah sampai akhirnya dia pulang. Kejadian mistis itu ada lagi. Jadi ini cerita dari si Cece yang teman sekamarnya Sakinah. Dia lagi ngejemur nih bang, sore-sore padahal di balkon di lantai 2. Terus tiba-tiba ada yang manggil. Nama asli dia nih Endah. Awalnya ada yang manggil suara cewek gini, hey, Endah, gitu. Kayak gitu. Itu dia cerita ke gua, Miku, Cece, ini kata dia ada yang manggil tadi lagi jemur di balkon. Serius Cece? Siapa? Anak-anak kali? Enggak kayak gitu, anak-anak nggak ada. Karena kan bisa ditaker ya, penghuni lantai 2 tuh cuma gua, Ika, sama Winnie, sama Belo. Udah tuh, nggak ada lagi. Anak-anak nggak ada, pada kosong di lantai atas tuh, termasuk lu juga lagi nggak ada, katanya gitu. Masa sih Ce? Iya, kata dia. Oh, gue bilang. Ya udah tuh, mulai nih gue agak kepikiran kok jadi makin berkembang nih si gangguan-gangguan mistis
ini gitu kan. Nah sampai akhirnya ada cerita lagi nih dari anak kosan yang lain yang beda jurusan lah bang, yang ngekos di situ juga. Jadi dia posisi lagi mau jemur malam-malam. Gue juga bingung lah, anak-anak kosan nggak tahu kenapa lah, pokoknya paling demen itu nyuci jemur malam gitu. Nah dia lagi bawa keranjang gitu ya, naik ke atas, lagi jemur. Dari sudut mata kanan dia nih, itu dia ngeliat ada cewek diri di depan kamar. Di depan kamar yang gue bilang kecil, yang untuk sendiri satu orang. Ada cewek, rambut panjang, baju putih, kata dia gitu. Nah, dan ini tuh yang ngelihat si sosok cewek ini nggak cuma dia. Jadi ada anak-anak yang lain kayak ngelihat dia tuh kayak lewat, keluar masuk ini ya, pintu antara area kamar sama balkon, karena ada pintu besi tuh di situ pembatas. Bolak-balik masuk kamar, balkon gitu terus. Terus gue yang jadi parno dong, takut tuh. Cuma ya udahlah, balik lagi. Gue nggak yang nggak habis pikir lah, maksudnya nggak mau mikirin banget selama itu bukan gue yang ngelihat. Sampai akhirnya nih bang, gangguan mistis itu ternyata terjadi lagi di gue. Hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis paginya nih si Ika nih udah ngabarin gue, Miku gue nggak nginep di kosan ya, katanya gue ada acara keluarga. Jadi ya Kamis Jumat gue nggak di kosan, katanya gitu. Dia nggak balik ke kosan lah intinya. Senin gue balik, katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa kak, gue bilang. Lu sendiri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah ya udah nih bang, anak-anak kosan itu kan kalau misalnya jam 9 jam 10 tuh kayak udah ngandang gitu ya, udah nonton TV atau yang mau udah tidur lah gitu. Nah, ini jam 10 gue tidur, nggak lama lah gue merem, itu lampu kamar nggak gue matiin bang, nggak gue matiin, terus gue tidur. Jadi tuh di satu ruangan itu ada 2 kasur. Pertama nih kasurnya si Ika yang single, satu lagi kasur matras nih yang gue tidur di kasur matras. Sebelah kanan gue itu pintu, sebelah kiri gue itu kasurnya si Ika, terus tembok gitu ya. Dan nih gue tidur jam 10 malam. Gue tidur, itu berisik banget. Kayak ada suara duk 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 gitu. Duk 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 duk. Pikir gue, ini anak-anak pada berisik amat sih gitu. Lagi main apa gimana gitu kan. Ya udahlah, bodo amat lah, gue ngantuk. Lagi tuh bang. Duk 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 gitu. Kayak bunyi orang gedor-gedor. Kok kayak pintu gue yang digedor, gue bilang. Ini anak-anak mau pada masuk apa gimana? Karena memang jujur itu pintu gue kunci bang. Pintu gue kunci. Nah, udah nih karena saking berisiknya gitu ya. Dan gue pikir juga anak-anak mau masuk ke kamar gue. Mau bangun dong gue. Pas mau bangun, badan gue nggak bisa digerakin. Kaku, bener-bener kaku banget. Apa ya, orang sekarang tuh bilangnya rep-repan lah ya. Bener-bener kaku. Gue udah tahu nih, wah kok gue malah rep-repan. Akhirnya gue usaha, gue doa sebisa mungkin gue mau badan gue nih ada yang gerak. Bener. Gerak-gerak terus kayak gitu. Ternyata nggak ada yang gerak, cuma apa? Cuma mata. Jadi tadinya merem, gue alhamdulillah bisa melek. Tapi, aduh anjir gue kalau ingat ini. Pas gue buka mata, gue pengen nangis. Karena gue ngelihat yang apa ya, serem gitu. Takut gue. Ketika gue buka mata, sebelah kiri gue tuh ada 2 pocong loncat-loncat. Serius. Sebelah kanannya lagi ada 2 pocong jeduk-jedukin kepalanya. Gue kalau inget ini, gue jujur gue takut. Kayak gue jujur waktu itu gue nangis bang. Gue nangis, gue takut. Karena apa ya? Takut lah gitu gue. Takut lah gue. Pada saat itu ya. Takut gue. Nah, pas udah kayak gitu, gue tutup mata lagi. Ya Allah, itu gue bener-bener doa gitu. Ya Allah, ini apa sih gitu kan. Kok jadi kayak gini? Gue bilang, gue pengen badan gue gerak kayak gitu. Karena jujur gue, kalau misalnya yang hantu-hantuan gitu tuh, gue paling takut sosok itu bang. Tapi ternyata gue kayak diserbu kayak gitu kan, gimana gitu kan. Nah ya udah nih, akhirnya gue tutup mata, gue doa, ya Allah gerakin, ya Allah gerakin. Dan itu suara masih terus bang, duk 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 duk. Itu gue udah bener, ya Allah, udah kayak mau teriak nggak bisa gitu ya, mau nangis juga gimana gitu kan. Itu bang, gue berjibaku antara doa terus usaha gue untuk gerak 1 jam.
Karena ketika gue buka mata, gue lihat jam waker itu setengah 12. Terus pas gue bangun itu jam setengah satu tuh gue bangun, nggak pakai babi ibu, gue langsung buka kunci pintu, terus gue teleponin anak-anak. Si Winnie nggak diangkat, yang kamar sebelah. Terus akhirnya gue teleponin Sakinah Endah juga nggak diangkat. Sampai akhirnya gue telepon nih ke temen jurusan gue juga, namanya Vera. Dia kamarnya di bawah, bener-bener pas. Jadi ketika tangga udah turun ke bawah, depannya tuh udah ada pintu tuh kamar dia. Oke. Dia alhamdulillah masih diangkat nih bang. Belum tidur dia? Belum, dia lagi SMS-an sama pacarnya. Dek, lu kenapa gitu? Kok begini suaranya? Mak, gue tidur di kamar lu ya, gue bilang gitu. Gue takut mak gitu. Kenapa? Udah sini. Oh langsung tuh ngacir tuh gue bang ke bawah. Gue ke kamarnya dia, buka pintu, dia udah shock tuh ngeliat gue. Karena muka gue pucet, terus gue udah kayak yang gimana sih, nangis gitu ya. Mau gue reperpan, mau gue liat pocong, gue bilang gitu. Wih sini, kata dia, tidur di sini. Ya udah tuh akhirnya gue numpuk tuh bang, tidur bertiga. Dari kejadian ini, gue nggak bilang sama si Ika karena gue tahu dia penakut kan. Gue yang tahu tuh cuma si Vera sama teman sekamarnya. Gue juga nggak bilang nih ke anak-anak sebelah gue, si Winnie sama si Blo, gue nggak bilang. Nah ya udah tuh, tapi kesini-sini tuh ya makin ada terus gitu gangguan ya. Sampai nih akhirnya pacarnya si Ika datang lagi. Dia bilang kayak gini, tanpa kita tanya, kan gue udah bilang, lu pada ngomongnya jangan ngasal. Karena tuh memang parah sih bang, bercandaan anak-anak kosan tuh kayak yang nama binatang dikeluarin, nama kelamin dikeluarin, tapi konteksnya kita bercanda ya. Kita bercanda. Ya udah tuh. Di situ tuh barulah terdiam, merenung gitu kan, apa iya kita salah gitu, apa iya kita yang terlalu frontal ngomongnya. Nah ya udah, ketika dia pulang setelah ngasih wejangan itu, anak-anak pada takut dong, ngineplah di kamar gua. Jadi di kamar gua ini ada Ika, ada si Belo, ada Winnie, ada gua. Numpuk tuh? Numpuk, berempat numpuk, bener, udah kayak ikan teri. Lagi pada nonton TV. Nah, tiba-tiba nih si Belo nangis gitu, Bang. Nangisnya tuh nggak yang bunyi gitu tuh enggak. Tapi diem, bengong gini, mata melotot, terus dia nangis, banjir banget, parah. Terus sama ngusap-ngusap punggung. Itu kita tanya, diem Bang, nggak ada jawaban. Jujur gue bingung sih, lu kalau di posisi gue juga pasti bingung kan. Iya. Lu kenapa lo? Kita tahu tuh. Begitu aja, nggak nyaut, nggak nengok sama sekali, nggak. Gue nih si Belo kenapa ya? Kerasukan apa gimana ya pikir gue. Lela gitu. Nggak ada nama aslinya dipanggil, nama panggilannya juga dipanggil. Nggak nyaut sama sekali. Sampai akhirnya kita bingung nih. Pada takut kan anak-anak. Wah gimana nih ya? Kita panggil si Cece aja kali ya di bawah ya. Turun tuh akhirnya Bang gue ke bawah. Karena anak-anak udah pada takut nih posisi. Gue turun manggil si Cece. Kenapa gue manggil si Cece? Karena menurut gue ya, dia adalah cewek yang agamis lah. Sholatnya rajin, beda lah sama gue dan anak-anak gitu ya. Sholatnya rajin, terus dia perangainya baik, calon menantu yang baik lah ya, katakanlah ya. Menantu idaman. Calon menantu idaman banget emang si Cece. Gitu. Nah terus udah gitu dia juga logatnya halus kan, karena dari Cianjur. Miku kenapa? Kata dia. Cek naik. Gue bilang naik. Si Belo tuh nggak tahu kenapa dan naik. Ditanya sama dia, Lela kenapa? Diem aja Bang sama. Nggak lama nih gue merinding nih karena omongannya si Cece ini beda yang gue rasain. Kayak dia nih ngomong gini, jangan begitu atuh, kasihan teman saya. Anjir, merinding gue. Serius. Kata gue juga sama tuh, gue juga merinding. Gue merinding. Jangan begitu atuh, kasihan teman saya, katanya gitu. Udah ya, jangan kayak gitu. Sambil punggungnya si Belo nih dielus-elus sama si Cece. Jangan kayak gitu, kasihan teman saya, katanya gitu. Dielus-elus. Gue nggak tahu lah tuh si Cece baca apa ya. Tapi pada akhirnya gue nanya karena gue penasaran. Lu apain gitu kan. Nah setelah dielus-elus, udah tuh Bang. Air matanya pelan-pelan berhenti lah. Berhenti. Sambil si Cece ini ngomong, Lela,
istighfar ya, baca Al-Fatihah, katanya gitu sambil dielus-elus tuh. Nah, nggak lama, bener tuh Bang, langsung kayak tep gitu. Dia yang ngapus air matanya gitu. Udah mulai gerakannya udah beda nih, ngapus air matanya, terus udah kita tanya dong, lu kenapa PA gitu-gitulah. Nggak tahu gua, gitu Bang, jawabnya. Nggak tahu gua, kata dia gitu. Lu tapi lu nangis gitu kan. Demi Allah gua nggak tahu. Tapi gua sadar lu pada manggil, cuma gua nggak tahu, kata dia gitu. Lu kenapa? Nggak tahu, kata dia gitu. Nggak, maksudnya lu lagi ada masalah kah sama pacar lu? Perasaan juga masalah. Ya elah, masalah pelajaran anak kuliah juga kan, kita juga satu jurusan, kayaknya lagi nggak ada tugas banget gitu Bang. Agak ada. Nggak ada, kata dia. Cuma gua nggak bisa jawab aja, kata dia. Rasanya tuh air mata keluar terus, gua ngerasa. Tapi gue nggak bisa jawab. Nah, baru tuh pas si Cece datang, kata dia, anget punggung gue. Anget, tadinya anget, sejuk. Gitu. Terus ya udah nih, si Cece juga cuma senyum doang. Terus dia bilang, udah nggak apa-apa. Udah ya gitu. Nanti tidur baca-baca doa aja, kata dia gitu Bang. Kebesokannya sih gue nanya ke si Cece sih. Kata gue, Cek, itu semalam kenapa gitu? Lu bacain apa? Enggak sih, itu makanya ketempelan deh, katanya gitu. Tempelan. Terus gue cuma bacain ini doang kok, Al-Fatihah sama ayat kursi, kata dia gitu. Oh, gue bilang. Ya gue nggak expect lah kalau misalnya kita baca itu ternyata ya akan mengurangi juga gitu ya. Nah ya udah nih Bang. Memang sih kalau misalnya untuk yang sosok si cewek ini nih banyak gitu, sampai gue pun sekelebat tuh kayak ngeliat putih-putih. Cuma kalau gue kan balik lagi ya, cuma spray lah yang dijemur anak-anak gitu kan. Positif banget anaknya. Logika sih, lebih ke logika sih. Gue nggak mau mikir-mikir yang kayak gitu, soalnya kecuali gue ngeliat mata kepala sendiri, baru tuh gue yang shock, nangis, takut kayak yang tadi tuh. Nah, ya udah tuh. Akhirnya kita karena kejadian itu ngerumpi lagi nih ceritanya nih anak-anak. Ada salah satu anak kosan tuh yang bilang, dulunya ada mahasiswi, ada dengar suara gitu ya, dipanggil-panggil, dia nyamperin Bang suara ini. Ini cerita dari siapa nih? Bentar dulu. Yang bilang sama lu siapa? Anak-anak jurusan lain, tapi kita posisi tuh dalam satu kosan lagi pada ngeriung tuh. Oh, lagi pada rumpi. Lagi pada rumpi. Ada yang bilang nih. Ada yang bilang jurusan lain lah, bukan jurusan gua gitu ya. Nah, dulunya gitu kata dia, ada anak mahasiswi, ada dengar suara manggil-manggil nama dia. Dia cariin, dia samperin, sampai ke arah rel kereta Bang. Ketabrak lah siswi ini. Gitu, dulunya kata dia gitu. Oh, pikir gue berarti urban legendnya situ gitu ya. Sampai akhirnya nih, selang waktu berlalu lah, gue sempet nanya ke si Enci. Jadi si Enci ini, dia warga situ Bang. Dia jualan kayak minuman pop ice, tea juice, terus kalau mau pesen Indomie tuh bisa ke dia lewat SMS. Ci pesen ya Indomie sekian-sekian, jangan pakai rawit apa segala macem, nanti anterin ke kosan. Iya, kata Sinci gitu. Tapi dia juga bisa milih tuh Bang, kalau misalnya mau makan di situ ya monggo, maksudnya makan di rumahnya. Ya udah tuh, kita makan di rumahnya. Iseng lah gue nanya ke Sinci, Ci, emang bener ya dulu ada cerita kayak gini gitu? Itu mah cerita dulu gitu, dia bilang. Berarti iya dong, berarti gitu kan. Berarti benar, makanya berarti bener dong. Oh gitu Ci, iya makanya kalau misalnya ada yang manggil-manggil jangan ditanggepin, katanya gitu. Ya? Jangan disautin, kata dia gitu. Ya memang pada zaman itu Bang, kereta tuh masih yang ekonomi 2000 kemana tuh. Gua naik dari situ terus kemana, pokoknya cuma 2000 dan masih zamannya orang-orang tuh pada naik di atas kereta. Ya, pada naik di atas rel. Pada naik di atas kereta itu, belum ada kereta zaman sekarang lah ya. Iya. Nah, ya udah kita jadi cukup tahu kan, oh ternyata ada cerita seperti itu. Tapi gangguan ini pun kayak nggak berhenti sampai di situ gitu Bang. Ada nih satu lagi cerita. Ini gue lagi nginep di kamarnya si Winnie sama si Lela. Bertiga nih, Ika lagi nggak ada. Karena kan memang kamar dia lumayan lega lah ya. Nah, udah nih gue nginep, gue tidur di situ. Ya dibilang nginep juga gimana, nama kita satu kosan ya. Tapi yang penting ya tidur bareng lah gitu ya. Ini malam-malam, gue liat handphone tuh jam 2. Ada suara murotal Quran
MP3 orang ngaji gitu bang. Iya. Gue sebutnya MP3 murotal lah. Sama gue dengar suara murotal dulu tuh, terus gue bangun. Ternyata pas gue lihat sebelah kanan gue tuh si Winnie. Jadi si Winnie lagi tidur, pakai selimut ditutup gitu. Samping kanannya dia tuh handphone lagi kesetel murotal Al-Quran. Yang ngaji-ngaji gitu. Sebelah tengahnya ini Al-Quran, sebelahnya lagi sapu lidi. Kan ada 3 benda ini, apalagi handphonenya nyala gitu ya. Gue bingung dong, loh ini anak kenapa? Saat itu jam 2 malam. Akhirnya gue bangunin, Win bangun Win, gue bilang, lo kenapa? Gue bilang gitu, kenapa? Ternyata dia nggak tidur bang. Langsung tuh meluk gue, Miku, kata dia gitu. Miku, gue takut. Kenapa lu? Tadi kaki gue gerak sendiri, dia bilang. Jadi ada yang ngangkat kakinya, terus dibanting. Iya kayak gitu. Ada yang ngangkat kakinya, terus bruk gitu dibanting. Itu kaget tuh, si Winnie kaget. Makanya dia tuh pada saat itu bangunin si Belo, tapi nggak ada yang bangun bang. Udah digoyang-goyangin kata dia. Lu gue goyang-goyangin, nggak bangun katanya gitu. Si Belo juga gue goyang-goyangin, nggak bangun katanya gitu. Makanya gue kayak gitu kata dia. Ya mungkin dengan kepercayaan dia kali ya, naruh benda-benda itu ya, sama nyetel murotal gitu kan. Wah, gue kalau lu cerita kayak gitu, gue udah nggak bisa tidur Win, gue bilang kayak gitu. Udahlah kita cabut aja yuk, gue bilang gitu. Cabut tuh bang, akhirnya. Cabut, gue ke warkop depan kampus. Oke, malam-malam tuh. Malam, baru itu gue berasa jadi kayak ayam kampus gue. Karena dari sudut pandang yang ada di warkop kan kayak itu supir-supir truk yang lagi pada istirahat, bapak-bapak security yang lagi pada nongkrong. Tapi mau gimana keadaan lagi kayak gitu? Itu cabut itu gue malam itu juga. Dan gue balik lagi itu setelah azan subuh jam 5-an lah ya, setengah 6. Ya baru tuh kita tidur gitu. Gak berani bang, gue sama anak-anak tuh gak berani sama sekali. Nah setelah itu ya udah, akhirnya gue merasa udahlah kayaknya nih gak beres ya gitu. Kosan pindahlah gue. Oh pindah akhirnya. Akhirnya gue memutuskan pindah kosan. Nah udah dari pindah itu udahlah nggak ada yang macem-macem lagi, nggak ada yang se-ekstrim itu gitu ya. Dan 2 tahun setelah gue lulus bang dari kampus itu, ada desas-desus yang bilang jadi di situ ada jurusan lain lah, ada jurusan lain yang ngekos di situ. Terus dia meninggal. Tapi meninggalnya tuh di pangkuan temennya. Ya ampun. Gitu, bikin merinding sumpah. Jadi temennya nih tahu, teman sekamarnya. Temennya nih tahu dia lagi nggak enak badan, sakit, abis dikerokin gitu sama dia, abis dipijitin. Ya udah diusap-usap, taunya udah nggak ada nyawanya. Nah dari situ wah namanya kita masih masih kontekan ya, sama adik kelas apa gitu ya. Ada aja yang ngomong jadi angker kak katanya gitu. Jadi angker, nggak ada yang ini anak-anak yang ngekos itu pada pindah akhirnya. Oh gara-gara itu. Gara-gara itu. Jadi angker katanya, anak-anak kosan itu kayak ada yang ngeliat sosoknya dia lah apa gitu ya. Ya udah pada pindah, yang tahu dia meninggal di situ ya, pada pindah katanya. Nggak ada yang ngekos di situ. Cuma gue nggak tahu nih angkatan sekarang, gue juga nggak tahu sih sekarang masih ada kosannya apa enggak. Karena itu deket banget, deket strategis lah menurut gue. Deket dari kampus, deket ke stasiun juga deket, gitu bang. Gila. Ini berarti lu total berapa lama tinggal di kosan itu? Berapa ya? Setahun kurang, enggak. 8 bulan lah, nggak ada setahun. 8 bulan. Dan ini yang nggak, maksudnya kejadian-kejadian yang lu alamin ini sebenarnya ya emang semuanya ini udah lu ceritain apa sebenarnya ada lagi nih banyak tapi yang minor-minor aja gitu? Kalau yang minor cuma ngeliat sekelebat sosok si cewek itu aja sih bang, yang paling banyak laporannya gitu ya. Itu intensitasnya sering itu ya? Sering, si sosok cewek ini sering. Tapi kalau yang gangguan-gangguan yang ekstrim kayak yang lu sampai nangis itu, yang diliatin pocong itu mah maksudnya berapa bulan baru bulan selanjutnya baru ngalamin lagi kayak gitu ya? Iya, karena kejadian-kejadian emang di kosan horor ini nih biasanya emang random banget sih. Iya, parah. Random banget, gila. Dan mungkin dari cerita lu ini
Gila gue sampai kayak ini ya nikmatin banget sih dan epic banget. Ini boleh ya gue nanya-nanya ya. Yang si siapa ya temen yang Cici ya yang bisa Cece ya yang orang Cianjur. Maksudnya dia tuh emang tinggal situ udah lama apa gimana sih? Enggak, dia dari awal masuk maba lah ya, dari maba tuh dia udah di situ. Oh, maksudnya dari maba tuh dia udah penghuni lama di situ. Gue kira tadi makanya gue bingung, pertama lu bilang orang Cianjur tapi dia orang situ. Oh, maksudnya orang Cianjur tapi ngekos di situ. Oh, orang Cianjur tapi dia ngekos situ dan dia udah emang kenal ya sama orang situ lebih jauh ya dibanding dulu orang ya. Benar. Oh, oke. Dan dia ikut pindah waktu itu. Dia juga ikut pindah. Kenapa parah? Ikut pindahnya pas bareng sama lu apa pas ada yang junior lu meninggal itu? Oh, enggak sih, pindahnya bareng pas sama gua. Oh, pindahnya pas bareng sama. Jadi rata-rata tuh anak-anak kampus yang sejurusan sama gue ya pindah. Sakinah, Cece, Belo, Winnie. Kalau Ika dia kayaknya nggak mutusin ngekos lagi. Oke. Gitu bang. Itu yang dibanting siapa tadi namanya lupa gua. Winnie. Sampai sekarang masih ada deh. Ada, kalau mau dicek boleh. Ini juga gue nggak pakai nama samaran lagi. Ini nama asli semua ya? Halo, Winnie, Cece, Belo, semuanya siapa? Semuanya itu. Halo, kalau ini diceritakan, hai. Jangan lupa like. Jangan lupa like, malah minta like gua. Oke, ini berarti sampai sekarang pun masih ada nggak kosannya? Harusnya sih masih ya, karena pikir gue ya cuan lah bang di situ bang. Cuan ya? Cuan lah. Tapi kan jadi angker katanya. Nah itu dia. Ya, mungkin yang di bawah gue jauh berapa tahun juga pastilah mengalami. Ada cerita lagi nggak dari junior lo yang di situ? Nah sih gue nggak ada dengar lagi sih. Iya sih ya, kalau emang cewek tuh biasanya nggak kayak cowok gitu, maksudnya agak ngekip cerita. Nih dan sampai sekarang gue juga nggak cerita nih, cuma yang tahu kejadian gue ngeliat pocong itu cuma si Vera sama teman sekamarnya udah. Oke. Doa apa yang waktu lu baca pas lu ngalamin pocong itu? Lu ngeliat pocong itu gue terbata-bata. Masalahnya orang ngarep-repan nih biasanya normal, nggak pernah lama. Ini lu sejam. Gue 1 jam. Itu berapa doa yang lu baca sampai lu lepas? Terbata-bata bang, kayak aduh ayat kursi nggak nyampe 3 ayat, lupa gitu. Terus kayak balik lagi ke ayat ke-1 gitu terus. Karena gue mungkin saking takut kali ya. Kayak gitu sih. Tapi tetap gue pokoknya kalau kayak gitu-gitu sih tetap yang gue baca ayat kursi sih. Dan lu nyari tahu nggak waktu itu yang meninggal ini yang ketabrak kereta yang katanya ada yang manggil-manggil? Ini tahun berapa kejadiannya lu? Ini Enggak ya? Si Inci cuma bilang mau cerita zaman dulu gitu. Zaman dulu dia bilang gitu ya. Dan itu ibu kosnya ada di situ nggak? Apa tinggalnya jauh? Enggak, tinggalnya jauh. Jadi yang ngurus kosan itu tuh kayak adalah amang-amang gitu. Tukang bersih-bersih ya, amang-amang yang bersih-bersihin kos ya biasanya. Oke, kebayang sih gua. Ini nggak di strategis banget ya tadi kosnya ya, pasti ya. Maksudnya itu tuh di jalan raya nggak sih? Oh, dari jalan raya sih agak jauh ya. Jauh. Tapi stasiun deket banget. Kota Tangerang Selatan lah, masih termasuk kota Tangsel. Stasiun di salah satu di situ ya? Iya, salah satu stasiun di situ lah ya? Iya, salah satu di situ. Ya, yang orang Tangsel mulai menebak-nebak. Dan mungkin kampus lu juga ke-track ya? Nggak apa-apa lah ya, kita kan nggak sebut merek. Enggak sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa, iya sih. Iya sih, bakal jadi ke-track kan? Kampus mana dekat stasiun? Iya. Ya, iya sih jarang anjir. Udahlah nggak apa-apa. Tapi emang tuh kampus parah juga sih, angker juga tuh bang. Oh iya, banyak parah. Cerita tuh. Banyak sih. Gila. Terus mungkin ini yang terakhir yang mau gue tanyain ya. Sebelum lo ngekos itu, kan udah ada yang tidur di situ duluan kan, kayak si Cece, kayak gitu. Itu udah banyak cerita belum sih? Sampai apa enggak? Ada yang satu ngalamin kejadian horor nggak sih yang emang parah banget gitu? Di situ tuh ada nggak sih yang cerita sama lu? Nggak ada sih, karena yang cerita ke gue tuh ya si Cece doang sih, Cece Sakinah gitu, yang teman-teman jurusan gue. Teman-teman deket aja ya? Teman-teman deket aja jurusan. Kalau misalnya anak-anak jurusan yang lain ya, mereka seringnya justru liatnya yang sosok si cewek ini, biarpun gue nggak ngeliat ya. Gitu. Suara bisikan itu yang didengerin sama si Endah itu ya? Iya, dan gue merasa relate sih bang, kayak
wah jangan-jangan kita orang merasa relate, jangan-jangan nih yang si cewek itu yang itu gitu yang ketabrak. Oh, iya bisa jadi sih. Iya. Emang sosoknya putih aja gitu ya dia? Mukanya sih katanya pucat, terus rambutnya kayak agak nutupin setengah, panjang, lumayan tebel lah rambutnya katanya. Tapi ya gitu kelihatan ininya putih aja gitu, putih transparan. Gila sih pas lu itu yang paling parah yang lu rep-repan sih gila. Pocong berapa biji? 4. 2 Jadi yang kanan, jedak-jeduk 2 kiri. Jedak-jeduk itu suara mereka ya? Nih, gue udah di posisi lu. Nggak tahu deh, gue kayak pingsan aja deh gue. Gue udah nangis. Aduh. Iya sih, gue ngebayangin sih. Oke, mungkin dari cerita lu nih udah jelas banget dan sudah sangat detail ya. Dan ini cerita ini benar-benar ya real dan memang teman-temannya juga pada ngalamin ya sahabat lonceng ya. Jadi nama-namanya pun nggak ada yang disamarkan ya. Gue samarin. Jadi nggak apa-apa nih diceritakan. Oke. Dan buat sahabat lonceng nih ya, yang udah nonton video ini, gimana nih menurut kalian, pendapat kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa mampir nih ke channelnya Kak Milda nih ya. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi karena di situ banyak banget video-video yang seru-seru juga kayak masih upload lagi kan sampai sekarang. Masih sering upload. masih. Jangan lupa mampir dan jangan lupa di-subscribe juga ya sahabat lonceng. Dan buat teman-teman yang jadi narasumber datang langsung ke studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ ya, nanti ada yang bales. Dan thank you banget nih Kak Milda udah cerita-cerita nih, ceritanya enak banget gila. Dan ya thank you ya sekali lagi ya. Jangan kapok nanti cerita-cerita lagi kalau ada cerita nih ya. Atau temen-temennya deh boleh cerita ajak-ajak ke sini ya. Bisa. Thank you banget ya. Oke, sobat lonceng, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Kak Milda juga izin pamit. Bye bye.